Halo teman-teman, selamat datang di channel Zona Matematika. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Oke, langsung saja kita masuk ke materi berikut ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk untuk perkalian bentuk aljabar, kita pahami terlebih dahulu macam-macam penulisan perkalian. Jadi untuk penulisan perkalian ini biasanya ada bermacam-macam. Oke, di sini akan kita bahas untuk macam penulisan perkalian. Penulisan yang pertama yaitu 2x dikali 3 sama dengan titik-titik ya. Jadi kita perhatikan di sini untuk penulisan perkaliannya menggunakan tanda silang ya. Kita perhatikan di sini. Tanda silang ini dibaca dengan kali. Jadi di sini 2x dikali 3. Jadi kita buat keterangannya dengan tanda silang. Kemudian cara penulisan yang kedua yaitu 2x dikali x. Jadi titik di sini kita baca dengan kali juga ya. Jadi untuk penulisan yang kedua yaitu dengan menggunakan titik ya, atau dengan tanda titik. Kemudian penulisan yang ketiga yaitu 2xy. Kita perhatikan di sini bahwa di sini untuk bilangannya langsung didekatkan ya. Langsung didekatkan. Jadi untuk bilangan yang tidak sejenis atau perkalian bentuk yang tidak sejenis dapat kita langsung dekatkan. Jadi di sini 2 ini bilangan bulat, x dan y ini adalah variabelnya. Karena x dan y ini adalah berbeda, maka dapat kita langsung dekatkan. Kemudian cara penulisan selanjutnya yaitu di sini kita perhatikan negatif 2x dikali negatif 3y. Ini cara penulisannya dengan tanda kurung ya. Jadi selain dari cara-cara di atas, kita juga dapat menuliskan dengan tanda kurung. Oke, inilah untuk macam penulisan pada bentuk perkalian ya. Jadi kita bisa menggunakan salah satu dari bentuk-bentuk macam penulisan perkalian ini ya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama. Perkalian bentuk aljabar. Oke. Jadi untuk perkalian bentuk aljabar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu perkalian antara suku 1 dikali suku 1, kemudian suku 1 dikali dengan suku 2, kemudian yang ketiga suku 2 dikali dengan suku 2. Jadi ada 3 macam bentuk perkalian. Sebenarnya untuk bentuk perkalian ini ada banyak atau ada bermacam-macam ya, tergantung bentuk soal yang akan kita temui. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu perkalian suku 1 dengan suku 1. Oke, kita misalkan untuk bentuk contoh soalnya 2x dikali 3 sama dengan titik-titik ya. Oke teman-teman, kita perhatikan di sini untuk menyelesaikan bentuk perkalian antara suku 1 dengan suku 1. Di sini kita perhatikan 2x dikali 3. Untuk menyelesaikan perkalian bentuk aljabar, kita perhatikan bilangan bulat dikali dengan bilangan bulat, kemudian variabelnya dikalikan dengan variabel. Karena di sini tidak ada variabelnya, jadi variabel di sini tetap ya. Yang kita kalikan cukup bilangan bulatnya saja. Jadi di sini 2 kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah 6. Kemudian x ini tetap ya, karena di sini tidak ada variabel x. Jadi kita tuliskan x. Oke, jadi seperti ini untuk menyelesaikan perkalian antara 2x dikali 3 sama dengan 6x.
Oke, jadi seperti ini ya, mudah dimengerti ya. Kemudian contoh soal yang selanjutnya kita misalkan di sini 2x dikali x sama dengan titik-titik ya. Untuk menyelesaikannya ingat ya, bilangan bulat kita kalikan dengan bilangan bulat, variabel dengan variabel. Jadi di sini bilangan bulatnya adalah 2, kemudian di sini tidak ada bilangan bulat ya. Jadi karena di sini tidak ada, jadi kita anggap 1. 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Kemudian x kita kalikan dengan x. X dikali x hasilnya adalah x kuadrat. Oke, jadi seperti ini ya untuk menyelesaikan contoh soal yang kedua. Kemudian contoh soal yang ketiga yaitu 2x dikali negatif 3y sama dengan titik-titik. Cara menyelesaikannya masih sama ya. Jadi antara bilangan bulat kita kalikan dengan bilangan bulat dan variabel kita kalikan dengan variabel. Di sini bilangan bulatnya adalah 2, kemudian di sini adalah negatif 3. Jadi kita kalikan positif dikali negatif. Hasilnya adalah negatif. Masih ingat ya? Kemudian 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Jadi kita tulis di sini negatif 6. Kemudian x kita kalikan dengan x seharusnya ya. Karena di sini tidak ada x, jadi tetap ya. Kemudian di sini ada y. Jadi kita tulis di sini y-nya tidak ada ya. Jadi x dikali y. Jadi kita tulis di sini x y. Jadi langsung kita dekatkan ya. Karena di sini hasilnya negatif, jadi bisa kita tambahkan tanda kurung. Jadi seperti ini ya. Oke, udah selesai untuk contoh soal yang ketiga. Kemudian contoh soal yang selanjutnya yaitu negatif 2xy dikali dengan negatif x sama dengan titik-titik ya. Oke, untuk menyelesaikannya kita perhatikan ya, bilangan bulat dikali dengan bilangan bulat, kemudian variabel kita kalikan dengan variabel. Oke, di sini bilangan bulatnya adalah negatif 2, kemudian di sini ada lambang negatif, artinya di sini negatif 1. Jadi negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Masih ingat ya? Kemudian 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Jadi kita tulis positif 2. Cukup kita tuliskan 2 saja. Kemudian kita perhatikan di sini, ini kita kalikan satu-satu ya. X dikalikan dengan X, hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian Y dikalikan dengan Y ya, karena di sini tidak ada Y, maka Y-nya tetap. Jadi kita tulis Y. Oke, jadi hasil perkalian dari ini adalah 2X kuadrat Y. Oke, jadi ini adalah bentuk perkalian suku 1 dengan suku 1 bentuk aljabar. Oke, masih mudah untuk dipahami ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah pada perkalian bentuk aljabar, perkalian suku 1 dengan suku 2. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu, kita misalkan bentuk perkaliannya adalah A dikali B ditambah C ya. Kita perhatikan di sini ya. Jadi di sini A dikalikan dengan B ditambah C. Jadi A ini adalah suku 1, kemudian B ditambah C ini adalah suku 2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini kita tulis terlebih dahulu sama dengan cara menyelesaikannya yaitu A ini kita kalikan terlebih dahulu dengan B. Jadi seperti ini ya. A ini kita kalikan dengan B. A dikali B. Jadi kita tulis di sini A dikali B.
Kemudian A kita kalikan dengan C. Karena di sini positif dikali positif, maka hasilnya adalah positif. Jadi selanjutnya A ini kita kalikan dengan C. Kita tulis dalam kurung A dikali C. Oke, jadi ini adalah bentuk perkalian apabila di sini bilangannya adalah positif. Kita perhatikan ya tanda-tandanya. Kemudian bagaimana untuk perkalian suku 2-nya negatif ya, sedangkan suku 1-nya tetap positif. Kita misalkan di sini A dikali B dikurang C. Cara menyelesaikannya masih sama, kita tulis sama dengan A ini kita kalikan dengan B. Ya. Dalam kurung A dikali B. Kemudian sini positif dikalikan dengan negatif. Hasilnya adalah negatif. Kemudian A dikalikan dengan C. Ini kita tulis dalam kurung A dikali C. Jadi seperti ini ya untuk bentuk perkalian bentuk aljabar. Oke, untuk lebih mudah memahaminya kita masuk ke contoh soal berikut ini. Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. Contoh soal yang pertama yaitu 5 dikali P ditambah Q ya. Oke teman-teman, kita perhatikan di sini ya. Jadi di sini 5 ini dikalikan dalam kurung ya. Jadi ini bentuk perkalian yang menggunakan tanda kurung. 5 dikali P ditambah Q. Cara menyelesaikannya, 5 kita kalikan dengan P terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan 5 dikali Q. Jadi kita tulis di sini 5 dikali P hasilnya adalah 5P. Kemudian ini positif dikalikan dengan positif, jadi hasilnya adalah positif. 5 dikali Q hasilnya adalah 5Q. Oke, jadi seperti ini ya untuk menyelesaikan perkalian antara suku 1 dengan suku 2. Untuk tahap selanjutnya ini tidak bisa kita jumlahkan ya, karena bentuk variabelnya ini tidak sama ya. Untuk menjumlahkan bentuk aljabar, bisa kita jumlahkan apabila variabelnya ini sama ya. Jadi kalau tidak sama seperti ini, tidak dapat kita jumlahkan. Kemudian contoh soal yang berikutnya yaitu 4 dikali XY ditambah YZ. 4 dikali XY ditambah YZ ya. Sama dengan titik-titik. Ini cara menyelesaikannya, 4 ini kita kalikan dengan XY, kemudian 4 ini dikalikan dengan YZ. Karena ini hasilnya adalah positif dan di sini positif, maka tetap positif ya. Jadi kita kalikan 4 dikali XY hasilnya adalah 4XY. Karena di sini positif dikali positif, jadi kita tuliskan di sini positif. 4 dikali YZ hasilnya adalah 4YZ. Oke, jadi seperti ini ya untuk menyelesaikannya, cukup mudah ya. Karena di sini variabelnya berbeda, jadi hasilnya tetap seperti ini ya. Kemudian contoh soal yang berikutnya kita misalkan negatif 2 dikali 2X dikurang Y ditambah 3Z. Oke, kita perhatikan ya di sini. Jadi di sini bentuk perkaliannya suku 1 dengan suku 3 di sini ya, atau suku banyak. Cara menyelesaikannya kita kalikan satu persatu ya. Kita perhatikan tanda-tandanya. Oke, kita selesaikan ya. Di sini negatif 2 dikali 2X. Jadi kita kalikan di sini terlebih dahulu ya. Jadi negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Dan X-nya tetap ya. Jadi hasilnya adalah negatif 4X. Negatif 2 kali 2, 4.
kemudian X-nya tetap ya. Jadi negatif 4X. Kemudian di sini negatif dikali negatif Y. Kita perhatikan tandanya ya. Di sini hasilnya adalah negatif atau kurang ya. Jadi kita anggap di sini negatif. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif ya. Jadi 2 dikali Y adalah 2Y. Jadi kita tulis di sini positif 2Y. Kemudian di sini negatif 2 dikali positif 3Z. Jadi negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Dan Z-nya tetap ya. Jadi kita tulis 6Z. Oke, jadi seperti ini untuk menyelesaikan perkalian bentuk aljabar. Untuk suku 1 dikali dengan suku 2. Bahkan di sini ada suku 3 ya. Jadi kita kalikan satu persatu dengan memperhatikan tandanya. Kemudian untuk bentuk perkalian aljabar yang lain yaitu perkalian bentuk aljabar antara suku 2 dengan suku 2. Kita misalkan untuk penulisan perkaliannya adalah A ditambah B dikali dengan C ditambah D. Jadi ini adalah perkalian suku 2 dengan suku 2 ya. Kita perhatikan di sini. Cara menyelesaikannya kita tulis sama dengan terlebih dahulu. Kemudian kita perhatikan di sini ya. Cara menyelesaikannya kita kalikan A ini terlebih dahulu ya. Jadi kita pisah. A dikali C. Kemudian A dikali dengan D. Jadi kita tuliskan di sini A dikali C. Dapat kita tuliskan di sini dalam kurung A dikali C. Kemudian A dikali positif D ya di sini ya. Ini kita perhatikan tandanya ya. Jadi positif D. Karena di sini positif, kita tuliskan di sini positif. A dikali D hasilnya AD ya. Jadi A dikali D. Karena di sini positif dikali positif, maka hasilnya adalah positif. Oke, di sini B dikali C dalam kurung B dikali C, kemudian ditambah B dikali D ya. B dikali D. Jadi seperti inilah untuk bentuk perkalian suku 2 dikali dengan suku 2. Kalau penulisan seperti ini memang agak sedikit ribet ya. Tapi pada dasarnya ini untuk bentuk perkaliannya kita kalikan satu persatu ya. Jadi A ditambah B ini kita pisah. Jadi A ini dikalikan dengan C ditambah D. Kemudian B ini kita kalikan dengan C ditambah D juga. Jadi seperti inilah untuk bentuk perkaliannya. Jadi untuk lebih memahaminya atau lebih sederhananya kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soalnya sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. Jadi contoh soalnya 2x ditambah 3 dikali dengan 3x dikurang 2. Oke teman-teman, cara menyelesaikannya. Jadi di sini 2x ini kita kalikan dengan 3x. Kemudian 2x ini dikalikan dengan negatif 2 ya. Oke, kita coba selesaikan ya. Jadi 2x dikali 3x, masih ingat untuk perkalian dasar tadi. Sini bilangan bulatnya kita kalikan dengan bilangan bulat, kemudian variabelnya kita kalikan dengan variabel. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6, kemudian x dikali x hasilnya adalah x kuadrat. Jadi kita tuliskan 6x kuadrat. Kemudian di sini 2x dikali dengan negatif 2. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Kemudian 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Jadi negatif 4, x-nya tetap ya. Jadi negatif 4x.
Kemudian kita kalikan lagi sini positif 3 dikali dengan 3x. Jadi positif dikali positif hasilnya adalah positif. Kemudian 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. X-nya tetap ya, jadi 9x. Kemudian di sini plus 3 dikali dengan negatif 2. Positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Kemudian 3 dikali 2, hasilnya adalah 6. Jadi negatif 6. Jadi seperti ini untuk menyelesaikan bentuk perkalian suku 2 dikali dengan suku 2 ya. Apabila kita memahami konsepnya, tentu perkalian ini jauh lebih mudah dari apa yang kita perkirakan. Oke, hasilnya adalah seperti ini ya. Kita perhatikan untuk hasilnya. Di sini ada negatif 4x ditambah 9x. Karena di sini variabelnya sama, jadi dapat kita sederhanakan. Jadi di sini sama dengan 6x kuadratnya tetap karena variabel x kuadratnya tidak ada. Kemudian di sini negatif 4x ditambah positif 9x. Cara menjumlahkan bilangan yang berlainan tanda, kita perhatikan tanda yang lebih dominan atau bilangan bulat yang lebih besar. Antara 4 dengan 9, mana yang lebih besar? 9. Karena 9 sini positif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian 9 dikurang 4 hasilnya adalah 5. Kemudian X-nya kita ikutkan ya. Jadi 5X. Selanjutnya di sini negatif 6. Kita tuliskan negatif 6 ini ya. Negatif 6. Oke, jadi seperti inilah bentuk sederhana dari perkalian aljabar antara suku 2 dikalikan dengan suku 2. Oke, kita coba untuk contoh soal satu lagi ya, agar lebih memahami untuk perkalian suku 2 ini. Contoh soal yang selanjutnya kita misalkan X ditambah 2 dikali dengan X dikurang 3. Ya, kita perhatikan di sini ya. Untuk menyelesaikannya kita kalikan X ini kita kalikan dengan X. Karena di sini positif dikali positif, hasilnya adalah positif. Kemudian X dikali X adalah X kuadrat. Selanjutnya X kita kalikan dengan negatif 3. Positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. 3X dikali 3, hasilnya adalah 3X. Kemudian di sini positif dikali positif, hasilnya adalah positif. 2 dikali X, hasilnya adalah 2X. Kemudian positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. 2 dikali 3, hasilnya adalah 6. Oke, jadi seperti ini untuk bentuk sederhana dari perkalian ini ya. Kita perhatikan lagi di sini variabel X-nya sama ya. Jadi tetap bisa kita sederhanakan lagi. Jadi kita tulis sama dengan, di sini kita perhatikan variabelnya adalah X kuadrat. Jadi di sini tidak ada lagi X kuadrat ya. Jadi X kuadrat ini tetap ya. Jadi X kuadrat. Kemudian negatif 3X ditambah 2X ya. Untuk penjumlahan yang berlawanan tanda, kita perhatikan lagi ya, angka yang lebih dominan atau angka yang lebih besar antara 3 dengan 2, yang lebih besar adalah 3. Kita perhatikan tanda 3 ini adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian 3 dikurang 2, hasilnya adalah 1 ya. Karena di sini ada variabelnya X, jadi satunya tidak perlu kita tuliskan, cukup kita tuliskan X saja. Ya, ingat ya, untuk bentuk aljabar yang ada variabelnya apabila menghasilkan bilangan 1,
maka cukup kita tuliskan variabelnya saja. Kemudian di sini negatif 6. Karena di sini tidak ada bilangan bulat saja ya, sudah disederhanakan semua. Jadi negatifnya 6-nya tetap. Jadi kita tulis negatif 6. Oke, udah selesai ya untuk contoh soal yang kedua ini. Baik teman-teman, jadi inilah untuk bentuk perkalian dari aljabar ya. Jadi perkalian bentuk aljabar itu adalah seperti ini ya. Jadi perkalian ini cukup mudah ya apabila kita perhatikan konsep-konsepnya dan kita perhatikan tanda-tandanya selama kita melakukan perkalian. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Baik, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga mudah dimengerti dan tetap semangat.